Nama saya Srikandi Dwi Prameswari dengan nomor induk mahasiswa 12080303008 dari kelas Sosiologi 5C. Yang terhormat Ibu Rasdika Denara Hernowo Putri Esos MSI selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah hukum dan sistem sosial yang disoroti oleh sosiologi hukum. Adapun topik permasalahan mengenai hukum dan kekuasaan. Pada hakikatnya, hukum sangat berkaitan dengan sistem sosial masyarakat, di mana suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, sehingga dengan demikian sistem hukum menjadi bagiannya. Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk menambah serta mengembangkannya. Secara sosiologis, elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat tersebut terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Akan tetapi, karena sifat dan hakikatnya, kekuasaan tersebut supaya dapat bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah, dan batas-batasnya. Untuk itu, diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri yang hendak dipegang dengan teguh. Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum. Begitupun sebaliknya, di mana permasalahan yang dibahas diantaranya 1. Hukum dan sistem sosial masyarakat. 2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. 3. Sistem hukum yang dualistis. 4. Hukum dan kekuasaan. 5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. 6. Kepastian hukum dan kesebandingan. Serta 7. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum dan kekuasaan pada prinsipnya saling mengikat. Hukum digunakan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan semesta yang seharusnya tidak memandang jabatan, kedudukan, atau kekayaan seseorang. Posisi hukum memang seharusnya di atas penguasaan. Sementara itu, jika tidak ada pencipta hukum yang kemudian disamakan dengan penguasa, hukum juga tidak akan pernah bisa ditegakkan. Hukum memang tidak bisa tebang pilih. Namun pada praktiknya, hukum harus menemui jalan terjal bernama etika dan moral, hal yang disusung oleh orang-orang yang pemikirannya sempit. Hukum yang sifatnya pasti otomatis akan melunak, karena adanya embel-embel harus melakukan hal ini dan harus seperti itu jika bertemu dengan seseorang yang kastanya berbeda. Dalam perspektif teori Marx, negara pada hakikatnya merupakan negara kelas. Artinya, negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi dan politik. Negara dalam pandangan Marx selalu berpihak dan mengangkat kelas berkuasa, serta menekan kelas bawah atau masyarakat. Negara dianggap sebagai institusi yang memiliki keabsahan secara normal dan hukum untuk berbuat apa saja demi menjadi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan kekuasaannya. Hukum adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah hukum itu sendiri. Ini yang menurut Marx sebagai wajah original kekuasaan negara yang sangat kapitalistik.
hukum merupakan pencerminan kepentingan kelas yang berkuasa. Hukum dimanfaatkan sebagai instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya. Pemikiran ini selaras dengan konsepsi hukum menurut John Austin. Baginya, the positive command of the sovereign. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Hukum dapat dikemukakan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa berdaulat, di mana hukum adalah representasi dari kepentingan elit yang berkuasa. Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan. Pelaksanaan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum dibuat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi hukum sesungguhnya dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Menurut Simon Tukan dalam artikelnya yang berjudul Masyarakat Hukum dan Kekuasaan, mengatakan agar hukum bisa mencapai tujuannya diperlukan kekuasaan untuk menerapkan hukum dalam masyarakat. Kekuasaan diperlukan untuk memaksakan penerapan hukum melalui pemberian sanksi kepada para pelanggar hukum. Kekuasaan memberikan kekuatan kepada hukum untuk melaksanakan fungsinya. Tanpa kekuasaan, hukum hanya tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Dalam masyarakat yang kompleks atau modern, hukum dibuat oleh kekuasaan yang sah, karena itu hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka para pemegang kekuasaan harus memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang telah memberi mereka kekuasaan untuk menegakkan hukum. Jika ada warga negara yang melanggar hukum, maka hukuman yang diberikan kepadanya harus didasarkan pada azas persamaan di depan hukum dan oleh pengadilan yang bebas dari segala pengaruh kepentingan apapun. Kekuasaan harus tunduk kepada peraturan hukum yang mendasarinya. Hanya kekuasaan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menjamin dan melindungi segenap warga negara. Hukum kekuasaan menempatkan hukum hanya untuk yang berkuasa. Hukum disalahgunakan dan dipakai semata-mata untuk menegakkan kepentingan pihak yang berkuasa. Hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan sesaat, baik ekonomi maupun politik dari seseorang ataupun kelompok seseorang dalam masyarakat. Kekuasaan. Terkait hubungan hukum dengan kekuasaan, setidaknya ada dua hal yang menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi, mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, di mana terdapat pembatasan tentang peranan yang telah ditentukan oleh cita-cita keadaan masyarakat dan pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu. Dengan demikian, bahwa kekuasaan dan hukum memiliki hubungan timbal balik. Dari suatu pihak hukum memberi batas kekuasaan, dan di sisi lain, pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Sekian penjelasan mengenai masalah hukum dan sistem sosial yang disoroti sosiologi hukum, topik permasalahan mengenai hukum dan kekuasaan sebagai bentuk pengajuan ujian akhir semester mata kuliah sosiologi hukum. Akhir kata, saya Sri Kandi Dwi Prameswari, mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.